Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Garapurina dengan NIM akhir 1004. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya di LKM 6 dengan materi perseptron. Di sini untuk soalnya itu ulangi proses klasifikasi menggunakan perseptron pada dataset wine dan breast kanker dari library si Scikit-learn. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Kemudian tuliskan akurasinya. Nah, di sini pertama-tama kita ngimport library-nya dulu, yaitu kita import numpy-nya. Kemudian dialaskan dengan NP untuk array-nya. Terus habis itu ada form as scalar datasets untuk import load wine dan load breast cancer untuk import datasetnya itu. Karena kita mengambil dataset wine dan breast cancernya itu dari library scikit-learn. Terus habis itu di sini ada eh dari model selection itu import train test speed di sini untuk membagi data antara data training dan data testingnya. Terus habis itu ada scalar preprocessing yaitu mengimport standar scalar untuk normalisasi data agar skalanya itu sama gitu. Atau angkanya itu dalam skala yang sama seperti itu. Terus di sini kita ada membuat kelas perceptron untuk untuk di dalamnya itu ada dev init, dev predict, dev trend, dan dev evaluate. Nah, jadi di kelas perseptron ini dia akan memprediksi, terus habis itu training dan evaluasinya juga. Nah, di sini ada dev init sebagai fungsi konstruktor yang otomatis dijalankan saat objeknya itu dibuat, di mana parameternya itu ada input size, learning rate 0,1, dan epochnya itu 50. Di sini ada save weight. Ini bobotnya itu kita buat jadi 0 awalnya. Terus habis itu save bias kita buat jadi random. Terus learning rate-nya itu kita ambil learning rate dari parameternya yaitu 0,1. Terus epochnya itu kita ambil dari parameter juga yaitu 50. Terus habis itu masuk ke fungsi prediksi di mana eh, fungsi prediksi ini dia dilakukan untuk ngeprediksi kelas datanya. Terus habis itu di sini ada summation sama dengan np titik dot inputs self weight tambah self bias. Ini untuk menghitung total uh, data inputnya atau data fiturnya nanti. Nah, terus di sini dia akan dia return satu if summation itu lebih dari nol dan else-nya itu nol. Jadi ketika summation-nya itu atau hasil hasil total nilainya summation-nya itu lebih dari nol, dia akan masuk ke kelas satu. Ketika kurang dari nol atau sama dengan nol, dia akan masuk ke kelas nol. Terus habis itu ada dev train. Di sini itu untuk melatih perseptronnya. Uh, terus ada for epoch in range self titik epoch. Ini itu untuk melakukan training sebanyak jumlah epoch. Nah, kalau semisal ada error, dia bakalan nge-false. Terus masuk ke for inputs, label, inzip, training inputs, dan label. Nah, di sini itu dia bakalan ngambil data fitur dan label secara berpasangan.
Terus ada prediction sama dengan self titik predict input. Ini untuk melakukan prediksi terhadap data. Nah, terus habis itu ada error sama dengan label dikurangi prediction itu untuk menghitung errornya. Itu. Terus habis itu di sini kita ada update weights atau update bobotnya dan update biasnya. Nah, update weight itu menggunakan plus sama dengan self learning bintang error bintang input terus habis itu bias plus sama dengan self learning rate kali error. Terus habis itu if error sama dengan 0 dia kalau semisal eh ada error, dia bakalan true. Jadi dia bakalan ngulang lagi untuk nge-training lagi sampai errornya itu nggak ada kayak gitu. Nah kalau semisal errornya nggak ada, ini if not ada error, dia bakalan nge-break atau tra apa proses trainingnya itu selesai kayak gitu. Terus habis itu di sini ada dev evaluasi. Di sini untuk mengevaluasi model yang sudah di training tadi. Di sini itu ada disiapin list kosong prediction dengan for X in test input, yaitu membaca data testingnya satu persatu dengan pred sama dengan self.predict X, yaitu melakukan prediksinya, terus habis itu prediction append buka kurung plet tutup kurung. Nah, ini untuk menambahkan eh, hasil prediksinya itu ke dalam yang ini tadi apa list kosong prediction. Terus habis itu di sini juga menghitung akurasinya dengan akurasi NP-mean, NP-array prediction sama dengan NP-array test label. Terus habis itu kita return eh, hasil akurasinya sama prediksinya. Kayak gitu. Terus habis itu kita menjalankan perseptronnya. Def run perseptron data dataset name test size. Ini tuh untuk digunakan pre-processing, training, dan evaluasi lagi. Nah, di sini itu ada X dan Y, di mana X itu data dan Y itu data.update. Jadi X ini dia bakal ngambil fitur datasetnya, sedangkan Y ini bakal ngambil label datasetnya seperti itu. Terus habis itu karena yang kita gunakan itu dataset wine dan dataset breast cancer, di mana dataset wine ini dia mempunyai 3 kelas, sedangkan perseptron itu dia hanya bisa memprediksi 2 kelas. Jadi kita harus menghapus salah satu kelasnya, yaitu di sini kita menghapus kelas 2. De- kelas, iya kelas 2 dengan yang kita gunakan itu kelas 0 dan kelas 1 seperti itu. Jadi maka dari itu di sini ada X sama dengan X max dan Y sama dengan Y max. Ini untuk X dia bakalan eh nyimpen data pada kelas 0 dan yang Y ini dia bakal nyimpen data pada kelas 1. Terus habis itu di print eh informasi datanya. Terus kemudian ada split data. Di sini untuk membagi data menjadi data train dan data test dengan test size-nya itu ini. Jadi dibagi datanya dulu dengan X train, X test, Y train, Y test sama dengan train test split yang sudah diimpor tadi. X, Y itu terus habis itu test size sama dengan test size. Nah, test size-nya itu yang ini 0,2, 0,3, dan 0,4 dengan random state-nya 42. Terus habis itu di print jumlah data trainnya itu berapa, terus habis itu data testingnya juga berapa.
Ini untuk menampilkan jumlah data train dan data testnya seperti itu. Terus ada normalisasi data menggunakan standar scalar, yaitu X-train-nya ini atau data trainnya itu distandarisasi, terus X-test-nya ini atau data testnya itu juga distandarisasi atau dinormalisasi. Terus ada terus habis itu kita buat model perseptronnya, di mana perseptron sama dengan perseptron buka kurung input size, X train shape, atau jumlah fitur data setnya. Terus habis itu ada learning rate. Sama seperti tadi, learning rate-nya itu 0,1. Terus epochnya itu 50. Sama. Terus di training juga atau dilatih juga dengan perseptron, yaitu X-train, Y-train. Jadi data trainingnya itu dilatih menggunakan ini. Terus habis itu ada evaluasi juga, di mana evaluasinya ini dia menghitung akurasi dan prediksinya dari data tes atau dari hasilnya itu tadi. Terus habis itu di print hasil akurasinya dengan judulnya seperti ini. Terus habis itu akurasinya dikalikan 100% agar hasilnya nanti itu jadi persentase. Terus ada test size-nya tadi itu dengan 0,2, 0,3, dan 0,4, di mana kalau 0,2 ini berarti 20% dari datanya itu akan menjadi data tes atau data testing, terus 80%-nya bakalan menjadi data training. Terus 30, kalau 0,3, 30%-nya itu bakal menjadi data testing, terus 70%-nya itu bakalan menjadi data training, sama juga seperti 0,4. Kalau 40%-nya dia bakalan jadi data testing, dan 60%-nya bakalan jadi data training. Terus habis itu di sini ada ngambil data wine dan dataset wine dan dataset breast cancer dengan menjalankan perseptron pada dataset wine dan dataset breast cancer seperti itu. Di sini kita coba untuk run terlebih dahulu. Nah, di sini yang muncul terlebih dahulu itu ada hasil akurasi dari dataset wine, baru dataset breast cancer, di mana dataset wine dengan kelas yang digunakan itu kelas 0 dan kelas 1, dan kelas 2-nya itu dihapus, dengan jumlah datanya itu 130 dan jumlah fiturnya itu 13, dan test size-nya itu 0,2, kemudian hasil dari pembagian data training dan data testingnya itu untuk data trainingnya 104 dan testingnya itu 26, maka akurasinya mendapatkan 96,15%. Terus selanjutnya dengan test size-nya itu 0,3 dan data trainingnya itu 91 dan data testingnya itu 39, hasil pengujian akurasinya itu 97,44%. Sedangkan untuk TSS 0,4 dengan data training 78 dan data testingnya itu 52, dia akan mendapatkan akurasi 94,23%. Di sini dapat terlihat angka yang hasil akurasi yang paling bagus itu berada di TSS 0,3. Terus lanjut di data set breast cancer, di mana jumlah data dan jumlah fitur breast
kanker ini jumlah datanya 569 dan jumlah fiturnya itu 30. Di sini untuk tes size 0,2 dengan data trainingnya itu 455 dan data testingnya itu 114, akurasinya itu 96,49%. Eh, Sedangkan untuk tes size yang 0,3 dengan data training 398 dan data testingnya itu 171, akurasinya sama seperti tes size 0,2 yaitu 96,49%. Kemudian ada tes size 0,4 dengan data trainingnya itu 341 dan data testingnya itu 228. Akurasinya itu lebih bagus daripada dua tes size sebelumnya yaitu 96,93%. Seperti itu. Mungkin kurang lebih sekian dari penjelasan LKM 6 saya dengan materi perseptron. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.